pagi Mbak Siva, silakan duduk. Saya Adela dari HRD, berdasarkan lamaran Anda untuk posisi apoteker pimpinan. Mari kita mulai. Oh, ini Bu, dokumen saya. Apa yang memotivasi Anda melamar posisi apoteker pimpinan? Meskipun fresh graduate, pengalaman apa yang Anda miliki yang mendukung peran kepemimpinan ini? Saya termotivasi untuk mengaplikasikan ilmu profesi apoteker sekaligus kemampuan manajerial. Selama praktik dan studi, saya aktif dalam proyek yang menuntun koordinasi tim dan pengambilan keputusan. Saya yakin dengan semangat belajar, saya bisa memastikan layanan farmasi berjalan optimal. Sebagai pimpinan, bagaimana Anda mengatasi tekanan? Dan langkah pertama apa yang Anda ambil jika terjadi kesalahan fatal dalam penyerahan obat oleh tim Anda? Saya mengelola stres dengan prioritas tugas dan delegasi efektif. Jika terjadi kesalahan fatal, langkah pertama adalah mengamankan pasien dan memastikan penanganannya medis segera. Lalu, saya akan investigasi internal untuk mencari akar masalah dan merevisi SOP serta memberikan pelatihan ulang. Izin bertanya Bu Adela, apakah RSWIUM Sejahtera memiliki program Quality Assurance dan Patient Safety yang terstruktur khusus untuk farmasi dan bagaimana dukungan manajemen terhadapnya? Ya, kami memiliki gugus tugas Patient Safety dan QA/SOP ditinjau berkala dan manajemen mendukung penuh dengan mengalokasikan anggaran untuk pelatihan rutin dan simulasi medication error. Jika diterima, inovasi utama apa yang ingin Anda implementasikan dalam 6 bulan pertama untuk meningkatkan kualitas layanan farmasi? Visi saya adalah pelayanan farmasi berorientasi pasien dan digital. Saya ingin menerapkan verifikasi ganda digital dalam dispensing dan memulai program edukasi pasien farmasi terstruktur untuk obat-obat high alert. Mengingat STRA Anda sudah ada, apakah Anda siap segera mengurus surat izin praktek apoteker setelah bergabung? Ya Bu, STRA saya aktif. Saya sudah menyiapkan semua berkas dan siap memproses SIKA secepatnya setelah mendapat surat diterima dari RSWIUM Sejahtera. Terakhir, berapa ekspektasi gaji bulanan Anda untuk posisi apoteker di pimpinan ini? Berdasarkan tanggung jawab dan standar gaji ditarakan, ekspektasi saya di sekitaran 8.500.000 sampai 11 juta per bulan. Tentu, saya terbuka untuk negosiasi dengan Ibu Adela sekalian. Baik Mbak Siva, terima kasih. Kami akan menghubungi Anda kembali dalam 1 minggu kemudian. Terima kasih banyak Bu Adela, saya berharap bisa bergabung di rumah sakit ini. Selamat pagi, silakan duduk. Pagi Bu, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih sudah melamar di PT Lambang Azas Mulia. Untuk posisi pengawasan lapangan, bisa perkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Selamat pagi, perkenalkan nama saya Adela, lulusan D3 Transportasi. Saya memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 tahun di bidang supply chain dan pernah menjadi koordinator tim lapangan di perusahaan logistik sebelumnya. Bisa ceritakan pengalaman kerja Anda yang paling relevan dengan posisi ini? Saya bertugas sebagai koordinator distribusi barang di Banjarmasin. Saya mengatur armada truk, memastikan jadwal pengiriman tepat waktu dan menyelesaikan kendala di lapangan. Menarik sekali, berarti Anda sudah terbiasa dengan pengolahan armada ya? Betul, bahkan saya terbiasa memimpin tim sekitar 15 orang supir dan helper. Apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi saat mengawasi tim di lapangan? Tantangan terbesar adalah ketika ada keterlambatan armada akibat cuaca buruk. Saat itu saya harus mencari solusi alternatif agar distribusi tetap berjalan.
Kalau di PT Lambang Azas Mulia, biasanya tantangan utama di lapangan seperti apa, Bu? Tantangan terbesar di sini biasanya terkait koordinasi dengan pelabuhan dan ketersediaan armada. Jadi, kami butuh pengawas yang cepat tanggap mengambil keputusan. Posisi ini menuntun kedisiplinan tinggi. Bagaimana cara Anda memastikan tim tetap disiplin dan produktif? Saya selalu memberikan briefing singkat sebelum pekerjaan dimulai, membuat aturan yang jelas, serta memberikan contoh dengan hadir tepat waktu. Kami melihat Anda melamar untuk penempatan di Banjarmasin. Apakah Anda bersedia ditempatkan juga di kota lain yang dibutuhkan, seperti Pontianak atau Tarakan? Saya siap ditempatkan dimanapun sesuai kebutuhan perusahaan. Namun, apakah perusahaan biasanya menetapkan penempatan secara permanen atau ada kemungkinan rotasi antar wilayah? Penempatan awal biasanya permanen, tetapi kemungkinan rotasi jika perusahaan membutuhkan di cabang lain. Terima kasih ya Adela atas jawabannya. Nanti kami akan menghubungi Anda kembali mengenai hasil seleksi Anda. Terima kasih, Bu. Saya akan menantikan kesempatan untuk bergabung di PT Lambang Azas Mulia.